Mendengar IRA, Inisiasi Rally Raid Adventure, yaitu event rally raid pertama yang ada di Indonesia yang betul-betul menggabungkan antara mobil dan motor. Saya berpikir, wah ini seru, dan saya secara pribadi harus menjadi bagian dari sejarah IRA tersebut. Jadi event rally raid ini bukan hanya seperti time rally atau ibaratnya yang betul-betul rally speed dengan waktu. Jadi rally raid ini lebih kepada penggabungan antara event rally dan juga adventure. Jadi di sana tidak melulu tentang speed, tapi juga tentang keluar dari obstacle. Namun tentu saja adventure-nya bukan seperti kita main extreme off-road. Jadi memang ini tetap in between atau di tengah-tengah antara rally dan extreme off-road seperti itu. Ini yang saya pahami ya teman-teman. Dan saya merasa sangat cocok sekali dengan event seperti ini karena yang dibutuhkan dalam event rally atau rally raid seperti ini adalah bukan hanya sekedar kecepatan. Bukan semuanya tergantung dengan motor. Bukan semuanya tergantung dengan joki, yaitu semua memang ada faktor penentu kemenangan. Tapi yang paling penting juga dalam hal mengikuti rally raid adventure, selain kita harus bisa pandai membaca navigasi, kita juga harus bisa mendapatkan keberuntungan. Saya memakai motor yang sebetulnya kurang populer. Jadi saya memilih untuk menggunakan motor Royal Enfield Himalayan 450. Tadinya saya akan menggunakan Honda Transalp. Nah, di kelas Honda Transalp tersebut atau di kelas XM3, di sana kompetisinya kurang ketat. Hanya sekitar ada 2 orang. Jadi sudah pasti kalau saya ikuti kelas tersebut dengan Honda Transalp, saya akan juara 1, juara 2, atau juara 3. Namun, di kelas XM2 ini persaingannya sangat ketat karena saya sendiri harus bersaing dengan sekitar 20-an peserta, 24 lebih kurang peserta, dan itu rata-rata memakai motor CRF, baik L, Rally, ataupun KTM, yang memang motor-motornya memang diperuntukkan untuk hal-hal seperti ini, sedangkan saya memakai Royal Enfield Himalayan hanya 450 cc, motornya beratnya hampir 200 kilo, di saat kompetitor lain memakai motor 130 sampai 155 kilo saja. Jadi ini merupakan challenging. Apakah pasti akan menang? Nah, ini sih kayaknya belum tentu. Kenapa? Ya itu tadi. Ini ibarat kita ikut kompetisi Mr. Olympia, otot, tapi kita adalah atlet natural. Bisa ikut, tapi belum tentu atau sudah pasti tidak menang. Karena di sini goalnya adalah saya ingin push to the limit motor Royal Enfield Himalayan ini dan juga ingin menguji sejauh mana kemampuan, kekuatan, dan modifikasi yang tentu saja dilakukan oleh Sindikat Motor Indonesia dan Korea's Moto Adventure Rally Team. Kami datang di hari pertama scrutineering. Tentu saja kami dengan kru, kami dengan tim membawa 2 mobil, yaitu satu untuk mengangkut motor dan satu untuk kami, para racer. Begitu sampai ke area scrutineering, di sini aura kompetisinya sangat terasa sekali. Kompetisi walaupun masih inisiasi, walaupun masih awal, masih pertama, namun aura kompetisinya, aura persaingannya antar peserta yang lain, itu sangat terasa dan sangat serius. Menurut saya, ini bukan main-main. Ini merupakan kompetisi cikal bakal Indonesia Rally Raid Adventure yang akan besar dan akan menjadi skala internasional. Untuk sementara tinggal suka yang gede-gede. Besok saya ngikut ya.
Kebalik. Wawancara anak CB. 50X bisa berani ya kan? Berani dong. Yang penting berani dulu, niat dulu, semangat, persiapan, baca roadbook, belajar latihan, bisa. Panjang persiapan. Panjang, banyak om, serius om. Saya ikut beberapa event rally, latihan bareng sama Ira, segala macem, latihan sama Pak Adi juga. Iya. Mantap lah. Ya, Oke, besok harus. Kalau saya nyasar ditemenin ya ntar. siap om. Nanti saya selip ya om ya. Om salah om, dadah. Apa itu prolog? Jadi prolog ini sebetulnya adalah untuk menentukan posisi kita di SS1. Prolog ya ini masih sedikit pembiasaan ya tentang petanya, dan saya harus appreciate ini mapnya Ira ini sangat-sangat akurat. Menurut saya sangat oke, sangat akurat. Jadi pun kalaupun memang di prolog 1 ini saya tidak menemukan kesulitan berarti untuk mengikuti tulip map yang diberikan oleh panitia dari Ira. Oke, tapi memang tetap saja namanya race prolog pertama, grogi itu masih ada, pembiasaan, dan udah pastinya mencari ritme untuk seberapa cepat kita, seberapa kencang kita, karena dalam rally raid ini kita juga tidak bisa terlalu kencang, tidak boleh terlalu pelan. Kita harus mencari pace kita sendiri agar kita nyaman dan aman membawa motor. Karena kalau kita mengikuti pace orang lain pun, mungkin kita akan tersesat atau mungkin kita akan jatuh. Kayaknya ke situ deh.
SS1 setelah makan siang atau setelah istirahat, dia ada special stage lagi selanjutnya di hari pertama ini, dan itu kurang lebih hanya sekitar 5 kilo, namun totally lumpur. Oke, kita mau start di SS selanjutnya. Tinggal jalan aja? Ya, bareng sama ini ya? Oh, bareng. Ya. Dan di sini memang ya bagi yang suka main lumpur ini treknya sangat asik. Tapi sekali lagi karena masih day pertama, jadi memang saya tidak bisa atau tidak ingin terlalu memporsir segalanya. Dan tujuan saya tetap seperti awal. Saya bisa membawa motor badak atau motor gajah ini hampir 200 kilo beratnya lolos setiap obstacle dan mendapatkan hasil yang terbaik. Finish SS1. Finish SS1, hasilnya tidak penting. Yang penting kita, ini masih jam berapa nih? Jam 1, udah finish. Cut off time-nya jam 5. Oke. Really awesome. Really awesome. First time with the road book. Starting, I lost some time, lost in the farmlands, but somehow I managed to come back to the finish, and finally we are here. Congratulations. Gokil. Dimulai dari pagi hari seperti biasa, urutan ke-9 saya start. Excited! Namun, baru start. 2 kilo atau 1,5 kilo tiba-tiba sudah diketemukan dengan kubangan lumpur yang sangat dahsyat. Di sini saya sudah melihat suhu rally kita seperti Om Rudy Poa sudah tertancap motornya di ujung sana, dan dengan waktu yang sepersekian detik saya harus mengambil keputusan. Haruskah saya ikut line-nya Om Rudy Poa? Haruskah saya mengambil sebelah kanan yang terlihat masih tinggi, atau haruskah saya membuat line baru di kubangan yang benar-benar saya tidak tahu apa yang ada di dalam situ? Saya memutuskan untuk mengambil resiko ke titik kubangan yang dalam. Ya, kita dulu. Sempat terjatuh sedikit, lalu saya membangunkan motor dan saya mulai merasakan powernya. Tidak bisa dibuka terlalu besar, karena kalau terlalu besar yaitu hanya akan mendigging atau hanya akan menggali, menjadi motor ini nyangkut. Pada akhirnya ritme dan putaran gas itu saya rasakan benar-benar sehingga saya bisa lolos dari kubangan lumpur ini. Dan ini adalah titik obstacle baik peserta mobil ataupun motor, semua stuck di sini. Bahkan setahu saya ya, mobil berjam-jam habis waktu di titik ini yang hanya sekitar 1,5 atau 2 kilometer saja dari titik start kita di special stage. Mogok. Oh ya udah, nunggu Marshall ya. Gua lanjut ya.
sangat pede sekali untuk mendapatkan hasil terbaik di SS2 ini karena sampai detik-detik terakhir ya, ini saya yakin ini saya benar. Ini saya melaju dengan baik. Memang di pertengahan, di sekitar kilometer 25 itu memang atau seksi ke-25 saya lupa ya. Itu saya ada sedikit nyasar, tapi langsung fast correction, masuk ke jalur sebenarnya, itu oke. Sampai terakhir-terakhir, di akhir dari SS2 ini, saya itu sudah mengikuti sampai seharusnya saya chop finish terakhir di SS2. Namun, entah mengapa saya tidak chop finish, tidak memberhentikan waktu, sehingga saya terus sampai ke service area. Nah, sudah mendekati ke service area, saya bertanya, loh, ini capnya di mana? Padahal saya yakin bel yang berbunyi di motor itu di akhir SS itu sudah berbunyi kering. Nah, di sini saya memang saya pikir tidak ada cap. Begitu saya mau sampai ke SS, saya tanya peserta lain, tadi dicap nggak? Nggak ada cap kan kemarin? Ada kok. Disitulah muka saya langsung pucat. Jadi saya berbalik arah sekitar 15 kilo ke titik cap finish di SS yang seharusnya saya lakukan itu sejam yang lalu. Jadi saya kurang lebih kehilangan waktu sekitar hampir 1 jam. Aduh, jadi lambat banget waktunya. Aduh, rugi deh. Rugi setengah jam deh. Setengah jam? Iya, udah sampai ini, lihat di GPX saya nih. Udah sampai ini, pinggir sungai. Oh. Iya, makanya tadi udah bunyi. Saya pikir tapi kok nggak ada chop ya? Juga di tulisannya PC kan di roadbooknya kan. Aduh. Nih flying PC timing kan. Oke, kita tadi lupa ngecap. Ini kesalahan bodoh nih. Kita kebuang waktu sekitar setengah sampai 45 menit, teman-teman. Tuh. Aduh. Ini kalau mau dilihat di sini. Tuh, udah kelewat jauh banget. Tuh ya. Tuh Pak, udah lihat sampai situ tuh Pak tadi. Itu pinggir sungai tadi ya? Iya, pinggir sungai, irigasi. Jadi ternyata simple. Saya itu melewati sebelahnya. Dan cap SS ini berada kurang lebih hanya sekitar 10 atau 50 meter di sebelahnya. Dan saya tidak melihat pos untuk cap ini. Saya hanya mendengar bel di transponder saya sudah kering. Oh, berarti sudah melewati. Saya pikir sudah cukup. Tapi ternyata chop kartu itu saya lewatkan. Dan saya kehilangan waktu yang sangat banyak. SS ketiga ini sebetulnya kalau dilihat dari mapnya juga mostly speed. Mostly betul-betul speed, bisa dibilang seperti itu. Tapi hujan yang mengguyur di sehari sebelumnya membuat trek yang seharusnya sangat mudah ini susah juga. Licin, jalanan yang menjadi bubur, tanahnya lengket dan licin. Dan saya melihat satu obstacle yang mungkin kelihatannya ini harus bisa speed seharusnya. Namun ternyata saya salah. Begitu dilewati, jadilah slip yang menyebabkan saya jatuh. Mungkin terlihat jatuhnya seperti slide biasa. Tapi saya diam beberapa saat, memastikan dan merasakan semua badan
tidak kenapa-kenapa. Saya langsung bangun untuk melanjutkan rally selanjutnya demi meraih hasil yang maksimal. Bahwa saya finish di posisi 11 saja di stage ketiga ini. Jadi ya inilah it's a rally raid. Ini adalah rally raid adventure yang sudah optimis. Di hari ketiga ini saya harus bisa tembus 5 besar. Tapi ternyata tidak juga, dan justru yang saya anggap mudah di awal ternyata menjadi susah. Sekali lagi, ini adalah bagian dari sebuah petualangan, ini adalah bagian sebuah kompetisi. Tergantung gimana teman-teman menetapkan target. Jujur aja, saya tidak menetapkan target untuk menjadi juara. Karena sekali lagi, dengan motor yang menurut saya kurang kompetitif, ya di kelasnya, dengan masuk di sekitaran 10 besar, di kelas ini, yang kelas yang persaingan yang berat, itu sudah oke, dan saya merasa membangun atau motor modifikasi Himalayan ini yang dibuat oleh Sindikat Motor Indonesia bersama Korea's Moto Adventure Rally Team itu sudah sangat proper. Walau tidak masuk 5 besar, ya teman-teman harus melihat motor 200 kilo melawan 130 sampai 155 kilo. Apakah bisa? Bisa. Tapi kalau untuk menang memang sekali lagi cukup sulit. Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Learning to walk again, I believe I've waited long enough. Where do I begin? Ira. Jadi di tahun 2026 ini, event ini harus menjadi skala internasional. Saya juga sebagai bagian dari pengurus Ikatan Motor Indonesia atau IMI Pusat, IMI Mobility, berharap event ini juga dapat menjadi poin dari kita mengikuti event ini, juga menjadi dasar hitungan ketika kita nantinya mengikuti EXCR dan Rally Dakar. Karena tidak bisa tuh kita mau ikut Rally Dakar tiba-tiba tanpa harus mengikuti event-event rally raid semacam ini. Dan harapan saya sebagai event inisiasi pertama yang ada di Indonesia, event ini harus menjadi besar. Barang ini harus mendunia dan menjadikan Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai surganya rally raid adventure yang ada di dunia. Akhir kata, saya Rial Hamzah. Terima kasih telah menonton cerita di channel Overlander Indonesia, channel saya pribadi yang bercerita tentang pengalaman adventure, overland dalam Indonesia ataupun luar negara, dan juga yang membahas tentang keikutsertaan saya dan tim dalam kegiatan adventure rally yang ada di dunia. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.